Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kegiatan diskusi yang terkait di dalam pembahasan, kalau nggak salah Pak Derajat nanti mengenai tanah ya Pak? Ya, siap. Judulnya tanah. Terus apa lagi tadi? Pemilik tanah, kewajiban pemilik tanah. Ya, kewajiban pemilik tanah. Oke, siap. Bapak Derajat ini adalah Widya Iswara di ATER BPN, ya. Kemudian dia juga kawan saya di UI. Maka dalam hal ini waktu yang diberikan untuk Pak Derajat menguraikan masalah kewajiban pemilik tanah selama 15 menit. Masih. Ya, silakan Bapak bisa memperkenalkan diri kepada saya dan kemudian ada mahasiswa saya 2 orang. Baik. Ya. Terima kasih Pak Budi Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini saya diberi kesempatan oleh Pak Budi Suhardi untuk menyampaikan apa saja kewajiban pemilik tanah. Ya. Saya sudah 3 kali sebagai kepala kantor pertanahan kabupaten kota. Jadi alhamdulillah sudah cukup banyak pengalaman, ya. Sudah 2 kali di provinsi, 1 kali di kantor pusat. Baik, saya akan sedikit memberitahukan apa saja kewajiban pemilik tanah, ya. Yang pertama, pemilik tanah itu harus menjaga tanahnya. Yang kedua, memelihara tanahnya. Yang ketiga, mendaftarkan tanahnya. Yang keempat, memberdayakan tanahnya. Supaya lebih tegas lagi, bisa dilihat di pasal 17, ya. Di sini saya sampaikan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, ya. Nah, lebih tepatnya lagi di peraturan Menteri Agraria nomor 3 tahun 1997. Nomor 3 tahun 1997 pada pasal 17. Jadi pasal 17 itu berbunyi, ya, kepada pemegang sertifikat atau pemegang hak atas tanah berkewajiban untuk menjaga dan memelihara tanahnya. Pasal 17, ya. Nah, pasal 17 ini apabila kita sudah membuat sertifikat tanah, itu ada tertulis di bagian akhir sertifikat tanah, lembar terakhir di bagian sertifikat tanah paling atas, pasal 17 dituliskan. Pasal 17 berbunyi kewajiban kepada pemilik tanah untuk menjaga tanahnya, memelihara tanahnya, ya. Menjaga tanahnya, memberikan batas tanahnya. Ya, baik, kita lanjut, ya. Sekarang bagaimana? Next, Pak Budi, next. Sekarang bagaimana arti menjaga tanahnya, ya? Menjaga tanahnya itu, ya. Pertama, membuat pengamanan atas tanah itu sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan tanah tersebut. Apa saja yang merugikan? Diduduki orang, digarap orang, digunakan orang, dimanfaatkan orang. Bahasa umumnya diokupasi, ya. Diokupasi, dipakai, diduduki, dipakai, dimanfaatkan, itu namanya okupasi tanah-tanahnya, ya. Atau juga mengatakan okupasi juga diambil malah, ya. Seperti itu. Nah, jadi kewajiban menjaga tanah kita adalah memasang tanda batasnya, ya. Arti daripada menjaga tanah itu memasang tanda batasnya atau memasang pagarnya,
atau memasang pondasi batas tanahnya. Kalau luas sekali, lebar, luas tanahnya, ya mendirikan rumah penjaga tanah. Nah, itulah ya kewajiban bagi seseorang yang punya tanah, agar dihafalkan, diingat bahwa ada 4 unsur, ya: memasang tanda batas, memasang pagar, memasang pondasi batas, mendirikan rumah penjaga, ya. Itu menjaga tanahnya. Yang kedua, memelihara tanahnya. Memelihara di sini adalah menggunakan tanahnya, memanfaatkan tanahnya sesuai dengan surat isi keputusan Kepala Kantor Kabupaten, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten, atau Kepala Kantor Pertanahan Kota. Memelihara bagaimana maksudnya? 1, bila tanah pertanian, ya, digunakan untuk tanaman pertanian, ya, tanaman atau tanaman perkebunan, ya, tanaman semusim, tanaman tahunan, atau tanaman lainnya, ya. Jadi intinya harus ditanami, ya, digunakan tuh. Karena dalam surat keputusan kepala kantor, isi surat keputusan kepala kantor membunyikan, ya, mencantumkan diktum memutuskannya, ada diktum memutuskan, ya, penggunaan tanah ini adalah untuk pertanian, ya, ya, itu, atau bila tanah non pertanian itu harus digunakan untuk perkantoran atau perumahan atau bisnis jasa atau kawasan industri, ya. Baik pelabuhan bisa, buat bandara bisa, buat pabrik bisa, ya, buat ruko juga bisa, seperti itu, ya. Jadi itu memelihara tanahnya, ya. Jadi kalau diktum memutuskan dari surat keputusan kepala kantor pertanian, ditulis tuh, ya, agar ditulis tanah pertanian, ya, pertanian kan buat pertanian, ya, tidak buat untuk perumahan lain, ya, tidak buat untuk ruko, pertanian, ya, harus seperti itu. Kalau memang tanahnya non pertanian, dia harus membuat bangunan, ya, untuk perkantoran bisa, untuk perumahan, atau sebagai itu buat pusat pertokoan, boleh, ya, bisnis berjasa, atau sebagai pusat industri, atau pelabuhan, atau bandara, boleh, ya. Jadi di dalam, ingat ya, di dalam BPN itu 2 jenis tanah, tanah pertanian dan tanah non pertanian. Ingat, ya. Jadi tidak ada tanah sawah, tidak ada tanah hutan, tidak ada tanah perkebunan, tidak ada. Dia pertanian dan non pertanian, 2 itu aja unsur di BPN. Jadi setiap wilayah kerja dari kantor pertanahan itu, wilayah kerjanya ada wilayah kerja pertanian dan non pertanian, itu ada petanya, ya, ada gambarnya, seperti itu, ya. Kita lanjut, ya. Sekarang yang ketiga. Sekarang bagaimana cara mendaftarkan tanahnya? Ya, maksudnya membuat surat-surat yang memberi penguat atas tanah yang dikuasainya. Jadi tanah dikuasai, ya. Misalkan dia jual beli tanah, ya ada surat jual belinya gitu loh, ya. Dikuatkan dengan surat atas tanah yang dikuasainya agar tanah tidak dimiliki atau hilang atau musnah. Itu ingat, ya. Jadi kalau tanahnya sudah berbentuk rumah, ya rumahnya diisi, dijaga. Terus kalau yang belum sertifikat, ya yang nomor 2 nih, ke kantor pertanahan kabupaten kota untuk meminta diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya, ya. Apakah hak milik, hak pakai, ya, atau hak milik atas satuan rumah susun, ya. Jadi bila nih, ya, bila ada sebuah tanah baru surat penguasaan, saya bilang, ya, belum surat pemilikan, pemilikannya belum sertifikat, misalkan, ya, ada tanah nih, ini tanah kosong, apa suratnya?
cuma surat tanah ya, langsung daftarkan ke kantor BPN, sertifikatin. Karena apa? Ada oknum-oknum dari kelurahan sengaja menggandakan tanah itu. Tanah itu digandakan. Ya. Tanah itu digandakan. Surat tanahnya dibikin duplikat. Nah, pada saat duplikat itulah si pembuat duplikatnya lebih dulu mensertifikatkan tanahnya. Hasil orang yang lebih dulu membuat surat tanahnya itu ketinggalan, kalah cepet gitu ya, dengan yang belakangan bikin surat tanahnya. Hasil yang punya surat tanah tadi, yang terakhir, itu sudah lebih dulu bikin sertifikatnya. Jadi yang pertama kali bikin surat keterangan desa itu ya kecelek. Dia marah segala macam ya, nuntut. Ya nggak bisa. BPN tidak mau dituntut ya, karena memang siapa duluannya sertifikatnya didaftarkan di BPN. Jadi BPN tidak akan menguji materi ya, tidak ada uji material atas surat-surat yang dibawa oleh pemohon. Dia tidak akan ngecek itu, BPN nggak akan ngecek ini tanah, ini surat keberapa, atau ini kepala desa yang keberapa, atau ini surat desa yang mana, tidak akan ngecek. Yang akan ngecek tanahnya aja, suratnya tidak akan dicek. Ya, baik ya. Jadi harus mendaftarkan tanahnya ke kantor petanahan atau kantor desa, kelurahan membuat surat-surat penguatan atas tanah yang dikuasai ya. Jadi kalau di Sumatera itu ada surat tebas, ada surat garap, ada surat keterangan ganti rugi, atau surat lain sebagai bukti penguasaan atau pemilikan tanah. Itu menurut kelurahan ya, kantor desa kelurahan, atau juga ada bilang kantor wali, aja ya, kantor wali, atau kantor desa, atau lebih modern kantor kelurahan. Jadi harus mendaftarkan tanahnya. Kita lanjut ya, Mbak Budi, kita lanjut. Sekarang juga ada memberdayakan tanahnya, ya. Maksudnya gini, kalau tanahnya sudah bersertifikat, ya harus dimaksimalkan tanah itu, ya. Maksudnya apa? Untuk modal usaha. Modal usaha ya, bukan sertifikat tanah itu buat beli barang-barang konsumtif, ya. Bukan untuk beli mobil atau beli motor, ya usahakan uang itu dipakai untuk usaha ya, upayakan untuk uang. Jadi kalau kita punya tanah, punya sertifikat, kalau tidak ada kepentingan untuk memberdayakan atau menjual lagi ya terserah. Tapi yang jelas agar tanah yang sudah bersertifikat diberdayakan tanahnya, itu. Jadi diberdayakan bagaimana ya, kita memasang namanya hak tanggungan ke kantor petanahan. Gitu. Jadi melalui perbankan, uang diperoleh dari pihak bank dipergunakan sebagai modal. Itu yang penting, sebagai modal dari kegiatan usaha. Ya. Jadi bukan uang itu dipakai buat beli mobil, sepeda sekarang yang mahal-mahal atau motor. Ya, harus dipikir saat itu diberdayakan supaya tanahnya lebih maksimal. Ya. 2 menit Kemudian, lagi Pak narasumber. Ya, baik. Jadi sebentar, kembali lagi ke nomor 1 tadi, ke nomor 2 tadi, nomor 2 Pak Budi. Jadi ada 4 unsur itu ya, 4 unsur: menjaga tanahnya, memelihara tanahnya, mendaftarkan tanahnya, memberdayakan tanahnya. Nah, ini kasus-kasus yang ada di masyarakat. Kasus-kasus tanahnya diserobot, tanahnya diambil orang, tanahnya berkurang ya karena tanah itu tidak dijaga dengan baik, tidak ya, dia tidak memasang tanda batasnya seperti saya slide saya nomor yang ketiga, slide ketiga itu kan dia tidak pasang tanda batas, dia tidak pasang pagar atau tidak pasang pondasi tanahnya. Yang paling bagus bagaimana? Yang paling bagus pasang pondasi di sekeliling tanah tersebut. Ini paling bagus. Ya. Kalau tanahnya luas gimana Pak? Ya, kalau bisa ada yang jagain. Ya, udah pasang pondasi, ada yang jaga tanah itu luas sekali. Jadi
orang-orang tidak akan berani mengambil tanah tersebut. Ya, jadi kembali lagi yang saya bilang mendaftarkan tanah itu kewajiban pemilik tanah adalah ya mendaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten atau kota, mendaftarkan supaya di Suara hilang Pak Narsum. hilang. Ya. Kok bisa hilang ya? Ya ini bagus, ini bagus. Baik, waktunya sudah cukup Pak Narsum. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, kita tanya jawab ya. Boleh? Oke. Adik-adikku sekalian, mahasiswa semester 8 yang sedang meneliti, silakan Rahayu atau Fitri untuk bertanya kepada Bapak Derajat sebagai narasumber malam ini. Silakan. Selamat datang Pak Udin. Bergabung. Ya, Rahayu, silakan. Langsung saja. Bapak, mohon izin, Fitri mau izin bertanya. Fitri dulu, bukan Rahayu. Ya, silakan Fitri. Fitri dulu. Ya, Fitri. Silakan. Kalau misalkan kan di setiap daerah itu ada yang namanya RT RW-nya kan ya Pak. Yeah. Terus kalau misalkan di situ kan sudah ada ketentuan di mana wilayah-wilayahnya ada yang sebagai permukiman, ada yang zona buat perdagangan dan sebagainya. Nah kalau kayak gitu, misalkan misalkan ada orang yang memang punya tanah, tapi tanahnya itu di RT RW wilayahnya tuh sebagai tempat zona hijau misalkan. Tapi pada kenyataannya itu dibangun permukiman atau sebagai tempat usaha seperti itu jatuhnya kayak gimana ya Pak? Penyelesaiannya apakah dibiarkan karena emang itu milik perorangan atau bagaimana? Silakan Pak Derajat jawab langsung. Assalamualaikum Pak Derajat. Ya. Dengar? Sudah dengar pertanyaannya? Putus suaranya tadi. Coba masuk zona hijau. Iya, diulang lagi, Fitri. Iya, silakan. Iya, kalau misalkan di RT, kayak misalkan di suatu ada orang yang punya tanahnya luas, tapi di dalam RT RW itu wilayah yang dia punya tanah itu sebagai zona hijau untuk seperti apa? Kayak bukan untuk permukiman atau tempat usaha seperti itu, tapi pada kenyataannya di lapangan wilayah itu dijadikan permukiman atau tempat usaha seperti itu, Pak. Itu penyelesaiannya gimana? Apakah dari pihak pemerintah daerahnya bisa mengambil tindakan atau akan dibiarkan seperti yang memang sudah dibangun sama pemilik tanahnya, Pak? Paham Pak Derajat? Penyelesaiannya? Ya. Jadi begini, kalau dalam RT RW sudah dinyatakan zona hijau, ya, itu memang tidak boleh ada bangunan lagi. Jadi pemerintah sekarang, khususnya Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Wali Kota Palembang, itu sudah mulai menggusur tuh, menghancurkan bangunan-bangunan itu. Jadi tidak boleh ada bangunan, namanya ruang terbuka hijau. Tidak boleh. Jadi karena apa ketentuannya? Setiap wilayah administrasi harus 30% ada ruang terbuka hijau. Jadi akhirnya pemerintah kota, ya pemerintah Bekasi, Palembang sama Bandung itu memilih tuh, oh ternyata ada bangunan di ruang terbuka hijau yang mesti dihancurkan. Nah kalau sudah sertifikat bagaimana Pak? Kalau sudah sertifikat, ya pegang aja sertifikatnya. Artinya yang tidak boleh, ya tidak boleh ada bangunan. Kita tidak boleh membangun di situ. Harus ruang terbuka hijau itu. Kalau dijual ya boleh dijual, terserah. Ya, yang lebih enak sih jualnya kepada pemerintah daerah.
pemerintah kabupaten ya, dia mengganti keuangan kita gitu. Jadi tetap ya dalam RT RW itu ruang terbuka hijau. Sekarang Direktorat Jenderal Pengendalian sama wali kota Palembang, yang terakhir tuh ya, kemarin tahun lalu ada wali kota Bekasi tuh sudah menggusur tuh tempat-tempat bermain ya. Kalau di Palembang sama Bandung malah ruko digusur, dihancurkan itu. Wali kota Medan juga yang baru, Bobi Nasution juga. Yang lalu ya, betul. Seperti itulah. Menggusur Kesawan ini. Menggusur, nggak bisa. Harus ada ruang terbuka hijau. Untuk apa? Untuk paru-paru kota. Minimal 30% ketentuannya. Jadi seandainya nanti mau beli tanah, sebaiknya lihat dulu. Nah, lihat dulu RT RW-nya. Nanti akan ada lebih lanjut lagi ya, bagaimana cara membeli tanah gitu loh, ya, atau cara melihat tanah gitu. Itu nanti akan saya sampaikan. Sekarang ini hanya ini aja kewajiban pemilik tanah gitu. Ya, sekarang makasih Pak Derajat. Rahayu coba. Ya. Khususnya mengenai wilayah nelayan yang sedang kamu adakan penelitian. Ya, Rahayu, silakan tanya. Halo, Rahayu. Giliran kalian Rahayu bertanya. Rahayu, silakan tanyakan. Rahayu mau nanya apa? Dengar nggak suara Bapak? Rahayu, di-unmute dulu coba. Ini mana? Rahayu. Ya. Oh, Udin mau tanya? Rahayu dulu, Din. Bentar. Ya, silakan. Rahayu. Ya, Pak. Ya. Terdengar tidak, Pak? Ya, bagus. Dengar. Ya, Assalamualaikum wabarakatuh. Salam. Ya, jadi sebelumnya Rahayu ini tinggal di pelelangan ikan Kalibaru Cilincing, yang kebetulan Rahayu tinggal di pesisir, dan ternyata Rahayu juga di wilayah Rahayu itu ada reklamasi, salah satu reklamasi yaitu Pulau N yang akan dijadikan pelabuhan. Nah, sedangkan yang saya tahu itu wilayah kan ada RT RW, Pak. Terus saya cek itu ternyata rumah Rahayu dari pesisir itu kurang lebih 25 meter dari bibir pantai, Pak. Nah, untuk rumah Rahayu yang tempatin ini belum bersertifikat, Pak. Rumah-rumah yang ada di daerah sini tuh rata-rata belum bersertifikat karena katanya tanah ini milik negara. Tapi di RT RW tersebut itu dilihat itu adalah pemukiman, Pak, wilayah pemukiman. Nah, jadi kami yang tidak bersertifikat ini diancang-ancangan akan digusur, Pak. Nah, menurut pendapat Bapak bagaimana, Pak? Apakah kita akan mempertahankan tanah kami atau gimana solusinya, Pak? Oke, terima kasih. Ya, cukup pelik, pertanyaan cukup pelik ya. Kalau boleh tahu, udah berapa tahun tinggal di sana? Sudah berapa puluh tahun? Ada 20 tahun. Sudah 20 tahun, 21 tahun. Tiap tahun ada nggak PBB SPPT-nya dibayar? Ada, Pak, tapi setelah beberapa tahun kebelakangan ini BPP itu tidak kita bayar atau RP0. Ya, memang ada peraturan deh Gubernur. Oh iya, di bawah 1 miliar ya? Iya. Iya sih. Oke. Nah, memang harus dipikirkan juga, bahwa antara ya rencana tata ruang yang sudah dibuat dengan apalagi bibir pantai itu ada ketentuan tambahan ya.
ada ketentuan tambahan bahwa sepanjang bibir pantai sejauh sampai air surut ya, air pasang maaf, air pasang ke darat itu ada ukurannya. Nah, ukuran inilah yang tiap-tiap daerah berbeda. Jadi saya ulangi, satu RT RW memang pemukiman ya, tapi di lain tempat dia merupakan bibir pantai atau bibir sungai. Itu ada ketentuan lain lagi bahwa tidak boleh ada bangunan. Alhasil Badan Pertanahan juga mungkin ya mempertimbangkan atau menangguhkan sementara itu untuk menerbitkan sertifikatnya. Ya. Satu wilayah itulah ditangguhkan dulu sertifikatnya, karena harus dilihat juga memang bibir pantai sih atau bibir sungai sama juga ya, ada jaraknya itu ya, jaraknya ada yang bilang mengatakan bisa 100 meter, ada 50 meter dari pasang naik air ya, bukan pasang surut air loh, pasang naik air tuh, pasang naik air tuh 50 meter, tidak boleh ada bangunan walaupun itu RT RW-nya pemukiman, tapi pada daerah-daerah tertentu memang tergantung bupatinya atau wali kotanya seperti itu. Ya, jadi ini suatu yang agak sedikit rumit ya, karena BPN harus mengakui kondisi tanahnya, keadaan tanah lapangannya, dan harus mengakui peraturan daerahnya gitu loh. Perda itu kan yang buat adalah DPRD ya, peraturan daerah itu. Perda-perda itu yang buat DPRD ya. Itu. Baik Pak Derajat. Mungkin Pak Udin, Pak Udin sebelum saya bertanya atau Iqbal Sadika bertanya, Pak Udin dipersilahkan. Di kamar yang ngajar. Enggak. Tunggu sebentar. Oh enggak, mau tanya. Sudah tanya saya, dan dengar aja. Oke, mendengar. Terima kasih Pak Udin. Iqbal, mau nanya langsung atau Bapak dulu nih? Nah, kebetulan Iqbal ini, ya. Nah, Pak Iqbal ini rencana mau ngambil skripsi topiknya kajian dampak variabilitas curah hujan ya terhadap bencana banjir bandang di Kabupaten Bogor. Nah, salah satu yang menjadi dampak dari banjir bandang itu adalah selain curah hujan tinggi adalah kepemilikan tanah oleh pejabat-pejabat atau orang-orang elit di Jakarta dengan villa-villanya Pak Derajat, sehingga kalau misalkan sudah ada sertifikat, kemudian tanahnya itu harus digusur karena itu masuk di dalam DAS yang saat ini juga sedang dicoba untuk dijadikan wilayah zona hijau lagi untuk perkebunan apa segala macam. Bagaimana caranya Pak Derajat untuk menyelesaikan solusi ini ya? Salah satu ini adalah perubahan tata guna lahan di daerah Megamendung khususnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sangat bagus sekali itu ya penelitiannya. Saya sangat tertarik ya. Yang harus dipikirkan memang kalau sudah sertifikat, pasti ganti ruginya lebih mahal, lebih tinggi ketimbang belum sertifikat. Satu. Yang kedua, pemerintah daerah, katakanlah Kabupaten Bogor, harus menyiapkan dananya itu untuk tanah-tanah yang bersertifikat atau bangunan-bangunan bersertifikat. Harus dihitung. Oke lah, kalau tanah ke BPN, tapi kalau bangunan bagusnya ke Menteri PUPR. Jadi seharusnya untuk menertibkan bangunan atau rumah-rumah yang sudah ada, ya sebaiknya memang pendekatan persuasif ya dari kantor BPN, dari kantor Pemda kepada masyarakat tersebut. Ya mungkin door to door lah, harus nggak mau. Dan juga seperti di Batam Pak Budi ada status quo. Bupati mengeluarkan surat tidak boleh ada peralihan hak itu. Walaupun ada sertifikat tidak boleh. Nah, itu dibuatkan surat pernyataan dari bupati atau wali kota. Seperti di Batam begitu. Ya. Di Batam itu begitu. Jadi untuk mengetahui berapa jumlah luas tanahnya ya,
berapa jumlahnya sertifikatnya, dihitung berapa luas tanah, berapa jumlah sertifikat, keluarkanlah maklumat dari Pak Gubernur itu ya, dari Ketua Wali Kota. Tidak boleh ada proses pengalihan hak atau status quo. Nah, kalau pemerintah Kabupaten Bogor berani ya, dalam arti kata menertibkan ya perumahan tersebut, ya siapkan dananya terhadap tanah-tanah yang memang merupakan wilayah aliran sungai. Ya. Jadi begitu. Jadi harus dihitung berapa jumlah sertifikat, berapa jumlah yang belum sertifikat, berapa luasnya. Itu kan bisa dihitung kalau mau ya. Nah, dari hitungan itulah dikorelasikan dengan curah hujan. Ya, ya. Bisa ketahuan itu ya, jadi daerah aliran sungai itu bisa ketahuan berapa luasnya, berapa sertifikatnya atau berapa surat-surat tanahnya. Ya mudah-mudahan memang itu pekerjaan yang sangat berat ya, jangka panjang. Perlu keputusan dari DPRD untuk mencairkan uangnya juga untuk pembelian tanah seperti itu. Ya, itulah mungkin pemikiran saya seperti itu ya. Baik. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari Fitri dan Rahayu. Sebelum kita tune in, keluar dulu, baru nanti kita lanjutkan dengan sesi kedua diskusinya. Nah, silakan nanti Iqbal bertanya juga tentang curah hujan. Ada Pak Budi dan ada Pak Udin yang mengenai perbedaan-perbedaan yang kamu sedang teliti saat ini. Karena banyak ya. Kamu bilang masalah cuaca iklim, kamu bicara masalah nanti variabilitas dan mungkin ada perubahan, nah itu dengan perubahan iklim itu beda. Silakan. Karena tinggal 4 menit kita bisa keluar dulu. Sama untuk meeting ID dan passwordnya sama. Kenapa? Pak Udin sehat, Pak Udin? Alhamdulillah. Ya. Saya ya, kenapa? aktif aja deh, aktif. Ya, nggak apa-apa. Aktif aja sedang ya, ini nih, nggak mood nih. Siap, nggak apa-apa. Nah, yang penting dengerin aja. Nah, Fitri, kalau bisa besok, kalau misalnya sudah disetujui oleh Pak Musodik, saya dan teman bisa ikut Zoom atau ikut ya minimal WA saja. Bilang ke Pak Musodik, Pak Budi mau ya sedikit urut rembuk lah mengenai topik yang kamu sedang tulis, gitu. Ya mudah-mudahan diterima karena sama dengan Rahayu, sebenarnya kan itu dampak ya. Kalau Rahayu reklamasi, kamu tuh ada energi baru terbarukan melalui energi angin menjadi listrik. Itu dampaknya ke masyarakat nelayan di Kampung Bungin tadi itu. Nah, itu juga sama tanah-tanahnya kasusnya mungkin dengan Rahayu tidak bersertifikat mungkin atau belum, walaupun mereka sudah tinggal di sana berpuluh tahun. Nah, ya. Gitu. Baik ya, kita stop dulu. Terima kasih atas kehadiran sesi pertama dari Pak narasumber Pak Derajat, Rahayu dan Fitri serta Iqbal Sadika. Untuk itu kita end dulu pertemuan kita. Nanti masuk lagi dalam sesi kedua 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa 2045 ya.